Halo, selamat malam. Sambil kita ke market ya, teman-teman. Ada yang mau request nggak malam hari ini apa? Mungkin Bos Anton dulu, Bos Anton mau sharing-sharing dikit terkait pemilihan presiden fundamental, boleh? Ya, teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dulu. Perkenalkan, saya Anton Rex, salah satu tim NS yang biasa nemenin ini, Bos Ade, untuk live trade setiap hari Senin, Rabu, Jumat, plus Kamis, teman-teman ya. Kalau Kamis setiap 2 minggu sekali itu ada webinar, tapi khusus untuk ternak akun atau untuk IE, robot trading. Ya, teman-teman di sini boleh kalau misalkan mau ikut, nggak masalah, gratis, free. Saya mau nambahin dulu sebelum kita masuk ke chart nanti ya sama Bu Sade. Saya sebenarnya tertarik untuk mengomentari atau melanjutkan yang bisa disampaikan terkait uang untuk belajar. Jadi teman-teman, uh, saya menambahkan aja buat teman-teman yang masih pemula ya khususnya, jangan terbiasa menahan floating SL atau minus. Disiplinlah untuk menerapkan trading plan yang sudah dibuat sebelumnya. Jangan sampai nanti akunnya habis, taruhlah misalnya ya, kita pakai akun $200, ternyata karena kita nggak disiplin, kita MC. Kemudian pembenaran kita atau penghiburan kita bilangnya, ya udahlah, nggak apa-apalah, ini uang belajar. Ya mau sampai kapan kayak gitu ya, sampai habis $10.000 pun ya teman-teman nggak akan bisa berhasil. Sudah banyak yang cerita dan banyak yang ngalamin teman-teman. Cerita ke saya pun juga demikian ya, jangan sampai uang belajar yang semestinya di NS kita udah kasih fasilitas secara gratis ya, cukup. Bahkan sekarang ada promo nih yang kalau teman-teman ikut ya, cukup dengan $100 aja udah bisa akses channel pro, di mana dalamnya ada teknik-teknik yang macam-macam, bisa akses semuanya teman-teman secara free ya. Jadi dengan $100 kalau dimanfaatkan dan di manage dengan baik, ya bukan hal yang mustahil untuk bisa mengembangkan bahkan puluhan atau ratusan persen dalam sebulan. Sudah kita uji dan ada datanya. Ya, itu satu tambahannya. Melanjutkan yang tadi disampaikan Gus Adi, supaya teman-teman lebih apa ya, lebih semangat, lebih termotivasi untuk disiplin. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang mau saya bagikan terkait US election, saya sambil coba share screen dulu ya teman-teman ya. Share screen, screen 3. Nah, ini. Sebelum ke US election, saya mau sharing dulu. Mungkin teman-teman banyak juga yang memperhatikan volatilitas market ya. Marketnya itu hari ini lumayan bergejolak teman-teman. Ya, lumayan bergejolak, lumayan ekstrim kalau menurut saya. Nah, silahkan teman-teman perhatikan di indeks dolar ini. Nah, bahkan sekarang ya, ini kalau teman-teman perhatikan, indeks dolar sekarang penguatannya itu ekstrim, teman-teman. Nih, saya kasih anak panah nih. Tadi pembukaan hari ini ya, ini di coba saya ganti ke daily dulu. Nah, ini pembukaan hari ini aja udah dibuka dengan kondisi gap. Ya, dia ditutup di sini, openingnya di sini. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sentimen terkait US election, di mana pemilu dilaksanakan kemarin, berarti kemarin malam waktu Indonesia, dan tadi pagi hari ini mulai jam 7 pagi itu sudah ada beberapa negara bagian yang menyelesaikan hasil coblosannya, mulai quick count. Nah, di situ mulai tuh muncul Trump mengungguli si Kamala Harris versi hitung cepatnya. Ini yang membuat dolar ini yang kemarin ditutup melemah karena serangkaian data ekonomi yang dirilis sebelumnya, serta proyeksi kalau Kamala ini masih berpotensi untuk unggul. Nah, ternyata berdasarkan hitung cepat, nah ini Trump dominan. Nah, ini membuat dolar ini menguatnya itu ekstrim sekali. Ya perhatikan aja di sini. Di momen apa dia candle-nya itu bisa naik, kalau kita ukur ya, kita pakai Hetros. Nah, 122 poin. Nah, paling di sini nih. Dari bawah gapnya. Oh iya, sorry, saya di bawah gapnya, betul. Nah, ini hampir 200 poin.
ya. Di momen normal itu nggak pernah terjadi teman-teman. Nah ini 122 poin, ini cuman 100 kurang dikit. Ya, jadi memang dampaknya besar sekali. Nah, itu impact ke dolarnya. Yang mana praktis terhadap mata uang counter currency-nya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini longsor dia, longsor tajam sekali ya. Ini di euro, bahkan sekarang ini pergerakannya masih masih sangat ekstrim ya. Ini tadi, nah, ini makin ke sini sempat sampai sini ada koreksi naik, tapi ini dilanjutkan turun lagi. Kalau teman-teman buka di chart yang lain pun sama ya. Ini di pound sterling dolar, kemudian di Aussie dolar pun juga sama. Nah, untuk peluangnya nanti sama Bos Ade, saya akan cerita dulu saja sharing secara fundamental. Kalau bagi saya sih ditanya enak nggak buat trading, ya kembali ke kenyamanan teman-teman semua. Tapi kalau saya pribadi, saya akan bilang cukup sulit mencari peluang di market yang sangat-sangat ekstrim. Saya ini ya mengkategorikan susah tuh di dua kondisi teman-teman. Ketika terlalu slow atau sideways-nya candle-nya tuh kecil-kecil sekali ya, kecil-kecil gitu, atau ketika terlalu volatile. Nah, kita jadi susah untuk mencari peluangnya. Ya kecuali teman-teman yang sudah analisa sebelumnya, oh harga ini misalnya, nah dia di sini akan turun seperti ini, kemudian menggunakan analisa metode Fibonacci misalkan diketahui di sini area resisten, sudah pasang pending order dengan batasan SL tertentu, di hold, ya puji Tuhan, alhamdulillah, berarti teman-teman bisa mendapatkan bahasanya sweet spot atau pucuknya. Nah silahkan di hold atau bisa SL plus. Tapi kalau sekarang, kalau saya akan cenderung berhati-hati dalam melakukan analisa. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, bisa saja. Nah kita coba nanti akan analisa bareng-bareng, kita cari peluang untuk entry malam hari ini. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, dampaknya terhadap Bitcoin. Nah ini teman-teman yang sudah sudah sempat nabung kripto, khususnya di Bitcoin sebagai mother of all crypto ya, ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan setelah kemarin dia tertahan di level ini. Nah ini saya buatkan garis warna beda di sini, merah sini biru. Kemarin kan ada yang nanya, dia bingung resisten trend yang mana ya, saya kasih gambar warna beda, garisnya warna beda. Nah dia koreksi, tertahan di level ini, resisten trend, kemudian dia memantul naik kembali. Nah ini karena apa? Lagi-lagi karena antisipasi para pelaku pasar, khususnya para trader kripto yang sudah antisipasi kalau Donald Trump ini akan menang. Ya seperti yang sudah pernah kami jelaskan sebelumnya di live thread sebelumnya, itu kalau Trump menang maka kripto ini berpotensi untuk naik, bullishnya itu bullish to the moon ya. Tapi pesan saya ya ini, sorry saya banyak menggunakan tapi ya, tujuannya baik teman-teman, supaya apa? Teman-teman nggak FOMO. Jadi jangan FOMO, jangan begitu lihat wah candle-nya tebel hijau atau biru seperti ini, saya entry di sini asal-asalan, entry buy tanpa analisa atau membuat trading plan yang jelas. Itu juga tidak kami sarankan ya. Jadi saya atau Bos Ade tidak pernah menyarankan untuk asal entry atau FOMO. Better atau baiknya analisa dulu di mana kita akan entry dengan batasan resiko yang jelas. Ya, jangan sampai kita asal entry buy, ternyata nanti ya kita nggak tahu ya apakah fix disahkan Donald Trump yang menang atau enggak. Nah ini saya lanjut ke poin 4. Membahas soal US election itu menurut saya lebih kompleks ya, karena metode pemilunya itu tidak seperti yang ada di Indonesia. Jadi ketika seorang calon atau kandidat itu memenangkan electoral votes ini bukan berarti dia 100% menang. Ya, saya tidak cukup pede sebetulnya untuk menjelaskan secara detail karena saya nggak menguasai. Ini pun saya juga masih banyak belajar sembari ikut update-nya siapa yang akan menang. Ya, ini cukup kompleks teman-teman untuk model pemilu di Amerika. Ya, kalau untuk data sekarang kita ngomong data ya, data yang sekarang bisa kita lihat ya memang Trump yang mendominasi dengan 276 electoral votes yang sudah dimenangkan dibandingkan si Kamala Harris. Ya, makanya ini membuat market kripto dan dolar ini menguat. Ya, tapi
saya akan sabar dulu melihat nanti hasil finalnya seperti apa. Ya, 4 poin itu saja yang bisa saya sharingkan di awal sebelum setelah ini balik ke tempatnya Bos Ade untuk membahas peluang-peluang yang ada di market gold seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan ini uniknya ini teman-teman, saya dan Mas Ade punya dua pandangan berbeda tentang gold ya. Ya mungkin next time lah atau nanti. Karena saya menganalisa gold itu akan naik, tapi Bos Ade sebaliknya, secara fundamental ya bukan secara teknikal. Dan kita debatnya debat sehat, masing-masing punya alasan dan dasarnya. Dan itu wajar teman-teman ya, wajar. Oke, begitu ya Bos Ade ya. Sepertinya sudah cukup lama juga nih saya cop-cop. Monggo kembali ke chat Bos Ade. Oke, kita ke chart ya. Giliran nih, giliran ke chart. Chart. Jadi kalau tadi kan Bos Anton bingung nih kondisi marketnya, kalau saya bilang sebenarnya nggak ekstrim, saya bilangnya anomali ya. Anomali. Nah, karena ada yang jauh lebih ekstrim, ada yang pergerakan harganya itu naik turunnya jauh lebih, range-nya lebih besar, waktunya lebih singkat, jadi kondisinya lebih ekstrim. Ya, ada anomali, ada pergerakan harga yang tidak sewajarnya atau tidak seperti biasanya. Nah, jadi kalau tadi Bos Anton lebih ke nggak suka kondisinya atau bingung ya. Nah, disinilah fungsi sistem trading teman-teman. Ya, disinilah fungsi sistem trading. Bos Anton tuh tadi bilang bingung, padahal dia juga ambil peluang gitu loh. Sebenarnya kan mungkin maksudnya Bos Anton tadi bingung, oh kondisinya tidak seperti sewajarnya. Akhirnya terkesan oh bingung nih mau ngapain. Tapi kalau udah ada sistem trading, ya kayak Bos Anton tadi bilangnya bingung tapi tetap ambil posisi, tetap ada TPSL dan trading plan-nya tetap bisa TP gitu loh. Ya, mungkin teman-teman yang di channel Pro bisa cek channel, karena kita hari ini yang pivot point ada peluang dan peluangnya buy dan take profit gitu. Ya, apakah itu yang disebut bingung? Menurut saya enggak, karena kita udah ada sistem trading yang bisa dipakai. Jadi kondisi harga mau volatil atau tidak, ya tetap ada peluang yang bisa kita lihat dan kita ambil peluangnya. Ya, bahkan di kondisi hari ini ada US election. Itu satu, peluang pivot point. Teman-teman yang mempelajari tentang Ichimoku, sistem trading Ichimoku NS, ya, hari ini ada peluang dan take profit juga teman-teman. Peluangnya sell. Ya, saya ambil peluangnya. Memang saat itu langsung ada peluang dan harga langsung turun hari ini 3.000 poin. 30.000 poin enggak? 3.000 poin. 3.000 poin. Silahkan cek yang sudah mempelajari Ichimoku ya. Memang kita telat nginfo ya, tapi kita juga ajarkan caranya analisa dan momennya seperti apa kita sharingkan ya. Teknik Ichimoku loh teman-teman ikuti. Jadi mau ada US election pun peluang buy pivot point kena TP, peluang sell teknik Ichimoku juga kena TP. Yang pivot point TP 900 poin ya, pivot point TP-nya 900 poin. Yang Ichimoku 3.000-an poin. Ya, ini saya menegaskan seberapa pentingnya sistem trading. Ini saya tegaskan lagi. Teman-teman yang nggak punya sistem trading, nggak punya acuan, pasti akan bingung. Jadi kalau teman-teman masih merasa bingung dengan peluang apa yang akan muncul atau peluang apa yang bisa diambil dan sebagainya, berarti teman-teman belum punya sistem trading atau belum mengenal atau belum mempelajari. Ya, salah satunya kalau live trade kita sering analisanya itu berdasarkan chartis ya teman-teman, bukan berdasarkan pivot point, bukan berdasarkan Ichimoku, tapi kita lihat pergerakan harga ini naik turunnya ini.
Nah, ini kebetulan saya buka udah di Audi USD dulu ya. Audi USD kemarin itu kita ada share peluang buy. Karena marketnya beberapa hari terakhir mulai uptrend, terus di sini ada pola falling wedge. Kita ada share peluang buy, ya kita ada share peluang buy dan berhasil take profit. Dan take profitnya pun menurut saya cantik banget karena begitu take profit ya, begitu take profit naik dikit banget, ini udah langsung drop. Jadi momen buy dan momen TP-nya itu pas banget. Nah, jadi hari pemilihan presiden US 1 hari sebelumnya pun bisa menemukan peluang gitu loh. Peluang yang alasan entry-nya jelas, TPSL-nya jelas. Dan banyak peluang, contoh-contoh peluang yang berhasil kena TP. Kita nggak cuman bicara peluang tapi peluangnya gagal semua, enggak. Justru peluangnya malah banyak TP-nya gitu. Nah, mungkin sebelum ke tadi ada yang request XAU ya. XAU pasti ya kita akan bahas. Kalau nggak bahas XAU diprotes nanti. Banyak yang demo. Oke, saya akan review singkat dulu untuk Audi USD. Siapa tahu bisa kasih insight ke teman-teman yang mungkin lagi ada transaksi di Audi USD ya. Karena untuk sistem NS yang IE yang otomatis itu ada yang kondisinya sedang floating ya. Ada satu setup yang sedang floating di Audi USD. Oke, saya akan bahas dulu Audi USD. Jadi kalau dari analisa teman-teman, dari analisa memang di sini kelihatan naik turunnya awalnya kan kecil-kecil nih range-nya. Di sini memang kelihatan nih, ini yang disebut anomali. Tiba-tiba drop jauh dalam waktu singkat naik lagi, ini drop lagi. Nah, ini anomali atau pergerakan harga tidak seperti biasanya. Sebenarnya kalau ekstrim nggak juga, karena ini dropnya dari atas ini ke bawah ya, ini drop 1.300. Di sini juga sempat drop 1.000 poin nih. Ya, 1.000 poin. Bahkan itu satu candle, ini masih 2 candlestick. Jadi yang ini dalam kurun waktu 4 jam dia drop 1.000 poin, yang di sini 8 jam. Dalam waktu 8 jam dia dropnya 1.300, nggak beda jauh. Nah kalau kondisinya ini yang bisa dibilang kondisinya kalau dari chartis nih sebenarnya belum ada peluang bagus teman-teman. Ya, belum ada peluang bagus. Karena apa? Karena salah satunya ya kondisi anomali tadi. Ini baru aja ada anomali dan kalau kita ngambil peluang ya bisa dibilang cukup beresiko. Naik turunnya masih cukup volatile ya, cukup agresif. Tapi kalau kita lihat dari teknikal, ini masih bagian dari bisa dilihat ya. Dari atas ini sampai sini itu kondisi tren mingguannya downtrend. Tren di minggu ini downtrend, minggu berikutnya downtrend lagi sampai minggu kemarin tren mingguannya itu mulai berubah dari downtrend ke uptrend. Jadi harga ini sempat bergerak, tren mingguannya sempat bergerak uptrend selama kurang lebih 1 minggu teman-teman. Sampai akhirnya drop lagi di hari ini. Ya, drop lagi di hari ini. Nah, ini kita bisa lihat ini tren jangka panjangnya untuk tren bulanannya berarti ini masih downtrend. Ya, walaupun tren mingguan ada kenaikan. Oh, downtrendnya yang mana? Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, dia koreksi ke sini nih, turun lagi. Ya, dan yang cukup menarik di sini kita bisa lihat setelah harga ini mengalami kenaikan kurang lebih 1 minggu, ini 1 minggu terakhir di sini mengalami kenaikan dan drop
dan drop ke sini, harga langsung naik lagi, dan kenaikannya ini tertahan di level koreksi Fibonacci, teman-teman. Ya, jadi kalau kita tarik Fibonacci, perhatikan harga naik ke sini, turun ke sini, terus naik lagi. Kita perhatikan kondisi ini, harga itu tertahan kembali bergerak turun itu di level Fibonacci 618. Ya, 618 Fibonacci level koreksi. Dan dari struktur harganya pun kelihatan yang awalnya tren mingguannya naik ya, ini mulai downtrend lagi. Ya, jadi secara analisa teknikal pergerakan harga kita lihat untuk saat ini banyak informasi yang mengatakan harga ini masih bergerak, tren bulanannya, tren jangka panjangnya downtrend, dan kondisi saat ini masih berpotensi turun. Ya, selain kita lihat tren, dilihat juga dari struktur market 1 minggu terakhir dan kondisi hari ini yang mulai memantul turun lagi di level Fibonacci. Jadi kalau ditanya potensinya akan seperti apa, masih akan lanjut turun. Selama, nah kita bisa ambil acuan high-nya yang baru aja terbentuk ini ya. Selama harga tidak balik naik lagi ke level 0.65954 di sini, maka next target bisa turun ke low hari ini bahkan lebih rendah. Untuk apa? Untuk meneruskan tren downtrendnya beberapa minggu terakhir atau kurang lebih mungkin 1-2 bulan terakhir ini. Ya, dari analisa demikian. Dari analisa. Jadi masih informasi-informasi yang kita bisa ambil menginformasikan harga ini masih berpotensi untuk lanjut turun lagi. Ya. Nah, akan tetapi teman-teman, kenapa kalau analisa saya rasa clear ya, cukup jelas kalau ini masih berpotensi turun. Tapi kenapa ini bisa saya bilang peluangnya jadi kurang bagus? Karena baru aja terjadi kondisi anomali ya. Dan bisa dilihat ekor-ekor candlestick di sini atau shadow dari candlesticknya itu cukup panjang. Dan lagi ditambah lagi, selain ini bisa dilihat biasanya naik turun kecil-kecil ya. Di sini ringsnya melebar. Bisa jadi ya, ini menjadi false breakout, teman-teman. Nah, ini yang apa ya? Kalau dari analisa memang masih berpotensi turun ya, trennya turun, masih kuat turun, belum ada informasi akan bergerak naik. Tapi dengan adanya kondisi anomali ini, terus ekor candlestick cukup panjang, belum ada harga yang ditutup di bawah level support sebelumnya di sini, ya support di minggu lalu. Nah, ini menjadikan peluang yang ada di sini. Ya, tadi analisa berpotensi turun. Kalau kita mau ambil peluang ya bisa dengan trading plan seperti ini. Ya, kita bisa mulai buat trading plan. Nah, tapi kalau menilai kondisinya dinilai lagi peluang sell-nya ini menurut saya kurang bagus. Jadi cukup berisiko kalau mau ambil peluang sell sekarang. Ya, dengan pertimbangan tadi. Ini awal mula hari ini ya, kondisinya masih anomali. Seolah-olah masih kuat turun, breakout support minggu lalu, tapi breakoutnya itu hanya ekor candlestick, dia naik lagi. Ya, jadi kalau saya melihat ini kalau saya belum siap ngambil resikonya di sini. Walaupun bisa dilihat ada peluang sell, harga masih kuat turun. Ya, ini untuk AUD USD. Nah, dan tadi yang tanya stop loss-nya berapa pips acuannya ya, saya beracuan dengan pergerakan harga yang ada di sini, kondisi terkininya gitu loh. Ya, sekali lagi bisa dicek di channel VIP juga bisa, karena kemarin kita ada di channel VIP nggak ada ya, di channel Pro ya. Di channel Pro di sub diskusi chartis itu kita ada share peluang buy AUD USD kemarin ya. Di sini itu SL-nya
kita entry di sini, SL-nya di sini. Jadi jarak SL peluang buy kemarin itu kurang lebih 380 poin. Nah, kalau sekarang peluangnya beda lagi jarak SL-nya ya. Kalau kita misalkan entry di sini ya batasan resikonya di sini. Jaraknya 300 poin, bukan 380. Jadi menyesuaikan dengan kondisi market gitu loh. Kita nggak bisa bukan nggak bisa ya, tapi ngapain juga kita pakai jarak stop loss-nya 380 poin di sini. Kalau misalkan kita bisa pasang SL-nya itu lebih pendek dengan acuan yang jelas juga gitu loh. Gitu. Jadi nggak bisa kita ngambil peluang jarak SL-nya sama terus ya dengan kondisi market yang berubah-ubah. Itu. Kemarin ya Bos Hafin ya, kemarin bisa dicek ada peluang sell teknik M30, ada peluang buy untuk teknik chartis gitu. Ya ini peluang untuk AUD USD, analisa serta peluangnya. Cuman saya nggak akan terburu-buru untuk ambil peluang dulu di AUD USD teman-teman. Nah ini ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau modal kecil jarak SL-nya berapa poin? Mungkin yang diperhatikan bukan bisa jadi jarak SL ya, karena kecilnya berapa dulu sih? Ya kecilnya berapa dulu? Kalau bicara resiko ada baiknya, ini saya kasih acuan aja ya. Kalau acuan dari saya akan tulis saja biar teman-teman bisa lihat juga. Jadi acuan dari saya modal 100 USD itu per transaksi bisa resikokan 3-5%. Kalau misalkan ada peluang yang jarak stop loss-nya jauh, ya ini coba dihitung sendiri ya teman-teman ya. Nah, rumusnya saya kasih, berarti kalau 3% ya bisa pakai kalkulator, jadi 100 kali 5% gitu. Berarti berapa? $5. Nah, kalau $5 berarti kalau kita ketika ingin melakukan transaksi ingin beracuan, oh saya berarti ngambil peluang yang kalau kena stop loss itu resikonya atau jarak SL-nya kurang dari $5. Nah, cara tahunya gimana jarak SL tersebut atau penempatan stop loss kita itu senilai $5 atau tidak ya? Rumusnya itu diambil dari itu basicnya, jadi bisa beracuan di sini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat satu sorry, saya kompletin lagi. Ya, sama dengan nilai loss-nya. Nah, kalau di sini udah diketahui nilai loss-nya itu pinginnya kurang lebih 5 USD. Kan yang teman-teman cari kalau modal 100 USD kan, atau kita bicara lot paling kecil ya, karena modal minim, berarti 0,01, tinggal dikali aja. Jarak SL berapa yang baiknya kita ambil atau tidak? Dalam poin ya, kita bicara dalam poin. Ya udah, ini tinggal dirumuskan aja ini. Berarti kalau tadi tanya jarak ya, berarti rumusnya itu 5 dibagi 0,01. Bener ya, Bos Anton? Enggak. Bener ya, berapa teman-teman? 500 poin. Nah, 500 poin. Ya udah, berarti kalau mau misalkan tadi ada yang sharing, silakan disesuaikan dengan modal masing-masing. Modalnya berapa? Jadi gambarannya seperti ini. Berarti kalau mau resiko per transaksinya itu 5%, ngambil peluangnya ya yang punya jarak SL 500 poin atau kurang dari 500 poin.
Nah, ini sebenarnya simple teman-teman, bisa coba teman-teman praktekkan. Modal teman-teman berapa bebas bisa diinput di situ. Nanti bisa diinput lagi di ini di persentase persentase ininya ya, persentase resiko per transaksinya mau berapa. Kenapa kenapa saya di sini tulis apa 3 sampai 5%? Ya, ini perlu kita sesuaikan juga dengan sistem trading yang kita pakai. Kalau per transaksi 5%, atau kita nggak usah bicara persentase lagi karena di sini udah ada angkanya ya. Kalau per transaksi bisa kena loss 5 USD atau resikonya $5, butuh berapa kali kena SL biar modal ini habis? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Berarti berapa kali? Berarti berapa kali? Iya, 20. Ya, atau realistisnya kan 19 kali ya. 19 kali kalau 5% atau per transaksi 5 USD. Butuh 20 kali kena SL beruntun, teman-teman. Pertanyaannya lagi kan, kalau teman-teman udah mempelajari nih satu sistem trading, udah ada acuannya jelas, mungkin nggak teman-teman melakukan analisa yang 20 kali kena SL beruntun? Saya rasa nggak mungkin gitu loh. Mustahil. Kita sial-sial banget pun saya rasa nggak sampai sesial ini ya, 20 kali transaksi, 20 kali kena SL terus. Dengan cara analisa yang sama atau dengan acuan satu sistem trading. Saya rasa ini mustahil terjadi. Saya belum pernah menjumpai, kecuali nih 1-2 transaksi pertama pakai cara A, transaksi kedua pakai cara B, transaksi berikutnya cara beda lagi, nggak ada acuan yang jelas gitu loh, nggak ada acuan yang jelas. Itu pun saya rasa saya nggak bisa bayangin gitu loh, 20 kali transaksi kena SL itu saya rasa itu kayak hampir mustahil terjadi lah. Mungkin ya 3 kali SL, 1-2 kali TP, berikutnya mungkin SL lagi, ya itu ketika teman-teman nggak konsisten atau bisa jadi pakai sistem trading yang nggak bagus gitu loh. Bisa jadi kena SL beruntun, tapi nggak pernah saya menjumpai SL beruntun. Kita gambling pun, kita gambling pun saya rasa SL-nya nggak sampai 20 kali beruntun gitu loh. Gitu. Nah, ini kenapa baiknya ya 5% dari minimal ya, rekomendasi kalau dari saya 100 USD. Kalau yang mau mulai dari kalau 350.000 gimana? Ya ketahanan modalnya jadi nggak bagus memang. Ya kalau misalkan start modalnya terlalu kecil, paling nggak ya dari 50 USD lah, itu sekitar 20 ya, 20 bisa sih, 20 350 ya. Tapi ketahanan modalnya jadi nggak bagus. Ya jadi nggak bagus. Untuk jarak stop loss ya bisa cari peluang yang jarak stop lossnya itu kurang dari 500 poin juga, sama acuannya kurang lebih sama seperti ini. Karena kalau kita mencari peluang yang jarak SL-nya cuma 100-200 poin, ya kalau nggak scalping ya susah. Ya kalau nggak scalping susah nyari peluang yang jarak stop loss-nya cuma 100 poin. Tapi kalau scalping masih bisa dapat momen-momennya. Ya dapat momen-momen scalping yang jarak SL-nya pendek, jarak TP-nya bisa 1:1 atau lebih dari 1:1. Kalau peluang harian kayak kita analisa di time frame H4 ya, time frame M30, H1, H4 itu untuk dapat satu trading plan yang jarak SL-nya 300 poin atau ke bawah, itu menurut saya susah. Ya rata-rata 300 poin. Jadi kalau 0,01 berarti berapa ya kalau IDR ya?
Saya ngitungnya jadi agak bingung. Kalau misalkan ya teman-teman ngambil peluang yang jarak stop loss-nya itu kurang lebih 300 poin. Ya, dikali 0,01 loss. Itu berarti sama dengan 3 USD. 3 USD itu sekarang sekitar 45.000 ya. Nih. Nah, ini bisa teman-teman coba hitung ya. Kalau modalnya 350.000, berarti punya ketahanan modal, punya ibaratnya kayak kesempatan ngambil peluang itu berapa kali? Berapa kali 45.000 ya? 3 berarti 6, 7 kali ya, 6 kali lah. 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali ambil peluang. Karena ketahanan modal teman-teman ya 5 sampai 6 kali transaksi aja untuk kesempatan untuk kena SL beruntun dengan jarak SL ya, nutnya jarak SL 300 poin ya. Kalau jarak SL-nya cuma 100 poin ya berarti bisa sampai kesempatan entry-nya berarti berapa kali ini? Kalau cuma $1 berarti 15.000. 15.000 ya 10 kali entry berarti ya. Ya, kalau misalkan ada peluang yang jarak SL-nya kurang dari 300 ya, ketahanan modal teman-teman akan lebih besar. Akan lebih lebih banyak kesempatan teman-teman untuk ngambil peluang. Gambarannya seperti itu untuk misalkan teman-teman ingin menghitung ketahanan modal atau menilai seberapa kuat ketahanan modal teman-teman. Euro USD, nah jadi ini ya kelihatan ya, Euro USD turun, GBP USD turun, AUD USD juga masih berpotensi turun. Begitu juga dengan gold XAU USD teman-teman, XAU USD. Tadi itu kayaknya saya udah bikin analisa ya, mungkin nggak di sini. Ya, tadi Bos Anton sempat sharing. Nah, saya ada analisa harga akan turun dan ternyata beneran turun. Jadi ada beberapa pertimbangan sih, teman-teman. Ada beberapa pertimbangan. Salah satunya outlook yang minggu lalu sudah saya buat, memang menginformasikan ada perubahan tren dari tren mingguannya. Kalau dilihat di H1 kelihatan jelas nih untuk XAU ya. Dia dari uptrend, diawali dengan double top, dia mulai downtrend. Ya, dia mulai downtrend sampai sekarang. Jadi tren mingguannya itu masih bergerak dalam kondisi downtrend. Bisa dilihat di H1 atau H4 bebas. Nah, diawali di sini nih, awal mula penurunannya. Dia bentuk all time high, untuk double top, harga turun, terus sampai sekarang ini masih dalam kondisi downtrend. Ya, ini bisa teman-teman terapkan dengan Ichimoku juga menginformasikan harga akan turun dan sampai sekarang pun masih turun ya, masih kuat turun. Ya, masih kuat turun. Nah, akan turun sampai mana? Akan turun sampai mana? Ini yang cukup penting untuk kita bahas sekarang ya. Jadi bahas analisanya ini. Analisanya gimana nih? Masih akan turun atau akan berbalik naik lagi atau gimana? Pertama saya akan tarik garis trendline seperti ini, teman-teman. Saya akan tarik garis trendline di daily dulu ya, di time frame daily untuk lihat jangka panjangnya, tren besarnya dilihat dulu. Jadi bisa dilihat awalnya seperti ini trennya.
dia uptrend, tapi momen kenaikannya nggak kuat nih, nggak kuat naik sebenarnya di sini. Mulai melemah yang awalnya dia naik cukup drastis. Tapi begitu dia breakout resisten ini, di sini sempat sideways dulu ya, dia naik kenceng lagi, turun naik kenceng lagi. Nah ini mulai kelihatannya di sini dia sempat sideways ya. Nah ini dia membentuk suatu kenaikan yang cukup rapi menurut saya, karena trendline-nya juga saling terhubung. 1, 2, 3, ini 4 di sini. Ini yang keempat kalinya bisa teman-teman lihat harga drop cukup kuat ya, dan sekarang sudah berada di area sudah menyentuh support trendline yang terbentuk dari pergerakan harga 4 bulan terakhir. Jadi ini itu pergerakan harga 4 bulan terakhir di sini. Jadi ada trendline yang bisa kita tarik garis ya, yang terbentuk cukup rapi. Jadi ini trendline ini bisa kita gunakan selain sebagai acuan support ya, kita bisa gunakan juga sebagai acuan untuk menilai kekuatan dari sebuah tren. Ya, bukan acuan untuk menilai pergantian tren, tapi kekuatan dari sebuah tren. Masih kuat naik apa enggak? Kita bisa perhatikan juga di sini jelas-jelas ada resisten yang bisa menjadi support, resisten become support. Terus dari pergerakan harga naik, turun ke sini, kita bisa ukur Fibonacci juga dari bawah sini ke atas sini. Bisa dilihat ya. Di situ terbentuk level Fibonacci. Jadi level Fibonacci itu memang level Fibo yang bagus ya. Terbentuknya itu sering terbentuk di level-level support resisten yang bisa kita cari dengan cara yang lain sebenarnya. Itu sering saya perhatikan seperti itu. Contohnya kondisi saat ini. Level Fibonacci-nya terbentuk di level resisten become support. Area 50618 yang menjadi area mayoritas harga koreksi, biasanya ke sini. Ya, jadi kita bisa tandai ini. Ini proses analisanya seperti ini. Sehingga didapat analisa seperti yang kita bisa lihat di sini. Dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa tren harga untuk jangka panjang, kita bicara 4 bulan terakhir, ini masih bergerak dalam kondisi uptrend, itu pertama. Kedua, di kondisi uptrendnya ini, hari ini harga bergerak turun, mengalami penurunan. Dan sekarang berada di area support yang cukup kuat. Area strong support. Kenapa saya bilang strong support? Karena selain harga ini bergerak dalam kondisi uptrend, area yang bisa kita lihat saat ini itu merupakan area pertemuan beberapa level support yang dicari dengan beberapa cara ya. Tarik trendline ya, 1, kedua dengan melihat resisten become support, dan juga area Fibonacci. Jadi ini bisa saya katakan merupakan area support yang cukup kuat. Nah, yang tanya akan memantul di mana? Ya, kalau dari analisa di area-area saat ini ada potensi harga akan memantul naik lagi kalau trennya masih kuat bergerak dalam kondisi uptrend. Ya, dengan level acuan, atau kita kan perlu kasih batasan juga kapan kita katakan untuk analisa ini gagal. Ya, kalau versi saya akan tempatkan level acuan tersebut berada di bawah level Fibonacci 618. Kita bisa kasih toleransi 500 sampai 1000 poin. Ya, kalau saya pakai 1000 poin di bawah level ya nggak jauh, 618 paling di area-area ini. Jadi
penilaian saya ini masih berpotensi mantul naik selama tidak breakout level 2661.38. Acuannya dicari dari mana? Karena di sini bisa dilihat ya, ini masih area support. Bisa jadi trendline-nya ini ditembus dan hanya membentuk kondisi false breakout. Nah, harga langsung naik lagi. Bisa jadi seperti itu. Sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Karena mengingat kondisi harga yang hari ini itu bergerak anomali, cukup agresif dan range-nya membesar. Ya, ini untuk daily. Terus setelah kita clear melakukan analisa di daily, kita boleh turun time frame ke H4 atau ke H1 ya, untuk melihat pergerakan harga lebih detail lagi. Kondisinya gimana sih sekarang? Nah, kita berusaha mencari acuan acuan-acuan lain yang bisa kita gunakan untuk peluang harian. Dan kita bisa lihat harga ini ya tren mingguannya atau di time frame yang lebih kecil, pergerakan lebih detailnya ini bergerak downtrend. Dan candlestick-nya masih candle bearish, kuat turun ya. Belum ada tanda lain yang menginformasikan akan terjadinya pantulan naik atau pembalikan arah harga. Ya, sehingga ya kalau saya akan ya udah stop sampai sini, atau boleh ketika teman-teman ingin lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya. Nah, jadi kita melakukan analisa multi time frame, kita pakai pertimbangan di time frame besar, daily, terus H4 untuk lihat lebih detail lagi, dan time frame kecil seperti M30 atau M15 atau H1 bebas ya, sebenarnya bebas pilih untuk melihat pergerakan lebih detail lagi, tren hariannya, apakah ada tanda dia akan naik atau tidak. Ternyata di M30 nih trennya juga turun teman-teman, dan ini candlestick-nya bahkan masih bearish, jadi masih kuat turun. Belum ada tanda juga dia akan berbalik naik ya, sehingga secara price action-nya atau pergerakan harganya, price movement-nya ini masih kuat turun walaupun berada di area support. Nah, kalau bicara peluang, nah di sini kita bisa menyimpulkan peluang apa yang bisa kita ambil. Ya. Dari tadi kita buka gold sampai sekarang ini itu proses analisa. Baru sampai proses analisa ya. Kalau kita melakukan analisa menggunakan chartis itu memang cukup lama. Apalagi saya sambil menjelaskan pelan-pelan ya. Kalau teman-teman udah terbiasa misalkan ya analisa seperti ini bisa dilakukan 5 sampai ya 10 menit itu udah cukup lama. Ya. Ya jadi saya lebih pelan-pelan karena sambil sharing. Ya, jadi di sini area support tapi harga masih kuat turun. Nah, trading plan-nya gimana? Ya karena ini trennya naik dan harga berada di area support, ya kita kalau bicara trading plan ya saya akan buat trading plan-nya itu cenderung melihat peluang buy. Ya, melihat peluang buy. Dengan batasan risiko tadi juga udah kita tandai ya. Sebenarnya batasan risikonya bisa cukup kecil di sini. Nggak begitu jauh. Tapi ini nggak begitu jauhnya ini juga diukur dulu ya teman-teman. Biasakan mengukur, jangan hanya dilihat visual. Karena kotak warna merah ini yang kecil ini jaraknya hampir 2.500. Ya, 2.500 poin. Itu jarak yang menurut saya jauh. Itu range yang besar ya. Kalau kecil di gold itu 500 sampai paling kecil 300 poin itu saya bilang kecil. Kalau di bawah 300 poin itu menurut saya kecil banget untuk gold ya. Untuk gold. Nah, kalau trading plan cenderung seperti ini. Ya, jadi proses analisa dilalui, setelah analisa tahu harga, kondisi harga seperti apa dan potensinya seperti apa, kita buat trading plan. Ya, kita buat trading plan. Jadi trading plan-nya bisa seperti ini, atau kalau misalkan kita mau buy take profit paling dekat ya paling enggak di sini atau all time high sebelumnya. Ya, paling enggak kalau mau nge-buy itu take profitnya bisa di area ini atau ke next targetnya ya ke all time high sebelumnya. Udah.
Kalau peluang sell gimana? Kalau peluang sell, saya cenderung nggak nge-sell dulu sih di kondisi saat ini. Pertimbangannya itu ada dua. Pertama, ada tiga berarti. Pertama, tren untuk bulanan jelas-jelas ini masih uptrend. Pertama itu. Kedua, harga sekarang ini udah turun cukup jauh. Ya, udah turun cukup jauh. Dan ketiga, ini harga berada di area support. Sehingga kalau baru mau nge-sell sekarang, nah kalau teknik Ichimoku tadi dapat sell-nya di atas-atas ini. Take profit-nya di area ini. Tapi kalau baru mau nge-sell sekarang, yang kita perlu pertimbangkan adalah seandainya ya teman-teman melihat ini, oh ini anomali market turun 3.000 4.000 poin itu terbilang pendek, masih bisa turun lebih jauh lagi. Ya nggak masalah kalau misalkan punya data dan pendapat seperti itu. Cuman silahkan dipertimbangkan resikonya. Seandainya teman-teman baru mau nge-sell sekarang, baru mau masuk sell sekarang, SL-nya mau ditaruh di mana? Acuannya apa? Ini yang penting. Acuan penempatan stop loss-nya apa? Jangan sampai, oh saya siapnya resiko tadi udah hitung-hitungan, kalau nyari batasan resiko 300 poin aja, terus teman-teman nge-sell dengan SL 300 poin. Itu ngawur namanya. Ya itu bisa saya bilang ngawur. Karena apa? Ya alasannya apa menaruh SL misalkan cuma 300 poin di atas harga saat ini gitu. Kan nggak ada acuannya. Masalah nggak untuk dieksekusi? Ya nggak masalah gitu loh, nggak ada yang melarang. Tapi ya jangan disalahkan juga ketika teman-teman sell, oh saya baru aja nge-sell langsung kena stop loss, harga naik. Ya menurut saya teman-teman yang tidak bijak ngambil peluang gitu loh. Nge-sell sekarang, SL-nya pakai acuan, saya siapnya risiko 300 poin, jaraknya 300 poin. Teman-teman pakai 300 poin, nah itu ngawur. Ya kalau siapnya 300 poin, cari momen entry yang bagus, yang memang jarak SL-nya bisa ditempatkan 300 poin. Bukan berarti nge-sell atau nge-buy dimanapun dengan jarak 300 poin, jangan dibalik gitu loh. Jangan pengertiannya dibalik ya. Nah itu namanya memaksakan peluang kalau baru mau nge-sell sekarang dengan jarak SL yang pendek. Iya kalau ini harga masih lanjut turun. Kalau dia koreksi naik, ini area support loh. Jelas-jelas ini berada di area support. Contohnya gimana? Barusan ada kondisinya. Kalau seandainya nih di sini, perhatikan. Saya akan zoom in. Bayangkan ketika, jadi jangan bayangkan profitnya aja. Bayangkan ketika momen ini tadi harga turun. Wah turun. Teman-teman FOMO. Wah ini turun. Ini Trump udah terpilih, ini sell. Baru mau masuk di sini. Des. Hai, ketarik sampai sini. Tahan apa enggak pertanyaannya? Ini. Atau tadi yang, oh saya siapnya resiko pendek, taruh 300 poin. Ya jelas kena stop loss duluan gitu loh. Itu yang saya maksud ya. Jadi jangan begitu harga turun ke sini terus kita langsung sell tanpa ada alasan entry yang jelas dan juga penempatan SL yang jelas. Nah, sementara kalau mau nge-sell dari sudut pandang saya, penempatan atau acuan penempatan stop loss yang bagus itu ada di sini. Bentar. Acuannya itu ada di sini, teman-teman. Ya, acuannya ada di situ. Dan ini jaraknya dari harga saat ini 7.000 poin. Siap nggak dengan resikonya? Ini jaraknya jauh banget. Loh, kenapa jauh banget, Bose? Ya, karena kalau dari struktur harganya, ya, untuk kita melihat tren mingguan yang turun ini gagal turun, kita perlu toleransi yang bagus itu di sini acuannya. Ya, selama itu tidak di breakout, naik pun kita, menurut saya ya, saya masih akan tenang untuk hold posisi. Kalaupun dia naik, karena apa? Karena selama ini tidak di breakout, ya tren mingguannya masih kuat turun. Tapi kalau di breakout, ya udah beda cerita. Sehingga kalau menempatkan stop loss ya saya akan ambil acuan ini. Kalaupun mau yang lebih dekat,
ya bisa turun time frame. Ya, kita bisa coba pertimbangkan lihat di H1 atau M30 ya. Paling enggak itu di sini, teman-teman. Kalau kita mau ini ya, melihat peluang harian nih, lihat perhatikan. Dia kan hari ini drop juga trennya, tren turun juga. Tren mingguannya turun, tren hariannya juga turun untuk hari ini. Nah, jadi paling enggak stop loss-nya ada di sini. Sehingga ketika ada koreksi yang cukup dalam seperti ini ya, ini kan kita bicara turun ya, ada kenaikan yang cukup dalam seperti ini, ya kalau sebelumnya kita taruh SL di sini masih oke. Nah, kalau ini udah turun, kita bisa pakai acuan yang ini gantian. Jadi turun satu level lagi. Jadi ketika ada koreksi naik sekalipun, ya jarak penempatan stop loss kita itu ditempatkan di level yang menurut saya ya baik gitu loh, penuh pertimbangan. Ya, ketika naik pun berharap harga ini akan turun lagi. Masih besar harapannya lah. Gitu. Nah, kita coba ke time frame yang lebih besar ya. Kita lihat. Ini pun acuan kedua pun yang lebih pendek, ini jaraknya dengan harga saat ini jauh. Sehingga kalau mau nge-sell pun menurut saya jadi kurang bijak ya kalau mau nge-sell sekarang gitu loh. Kecuali teman-teman punya setup lain ya, saya no comment. Dan sangat diperbolehkan untuk berpendapat, boleh kirim analisa atau monggo teman-teman punya analisa apa. Sehingga ya teman-teman ya di kondisi saat ini kalau ngambil sell alasannya menurut saya nggak masuk dan juga trading plan-nya juga jarak SL terlalu jauh, nggak worth it. Sementara kalau mau nge-buy, harga ini belum ada tanda akan memantul naik lagi dan perlu diingat hari ini tuh marketnya anomali sehingga cukup beresiko juga untuk ngambil buy. Tapi kalau ditanya peluang, saya akan mengarah ke peluang buy di kondisi saat ini dengan trading plan ya seperti ini yang udah kita bahas. Kalau mau diambil ya bisa dengan lot kecil dan juga ini nanti kalau udah running langsung pasang SL plus ketika udah running 500 poin ya, pendek itu pasang SL plus untuk menghindari resiko berlebih. Itu juga bisa. Atau cenderung saya ya wait and see dulu. Saya untuk chartnya nggak ngambil peluang, saya ngambil peluangnya dengan teknik lainnya. Pivot point Ichimoku itu bisa diambil peluangnya. Atau scalping ya, scalpingnya malah momennya tadi di sini TP teman-teman. Ya di sini ada beberapa momen terakhir yang ini ya nge-sell TP, harga drop. Kalau sekarang ya belum ada peluang yang cukup bagus lagi. Itu. Untuk gold seperti itu. Nah, tadi yang tanya turning point, yang tanya terjun sampai mana, supportnya di mana, resistennya di mana, peluangnya apa, buy atau sell, semoga udah satu set terjawab. Karena saya sharing tadi dari proses analisa buat trading plan plus menilai trading plan ini worth it nggak untuk diambil di kondisi saat ini. Gitu. Silahkan kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut sharing lagi di gold. Gimana dari teman-teman? Ini ada yang share gambar ya, tapi saya nggak bisa buka gambarnya. Trading plan. Isinya apa trading plan? Sorry ya, Bos Sandra, saya nggak bisa buka. Syukur TP bang sambil nunggu nge-zoom. Ya kalau TP ya syukur lah. Oh ada nge-share ngambil peluang ya, ya syukur lah kalau dapat TP. Formatnya nggak didukung, saya buka ini. Ini pertanyaan sangat menarik. Kalau ikut signal-signal itu gimana, Bose tanpa analisa? Signal mana dulu? Signal mana atau signal apa dulu? Karena signal itu munculnya itu dari proses analisa. Kalau ada signal yang muncul tanpa proses analisa itu bukan signal, itu gambling.
itu peluang gambling, itu apa ya namanya, ngawur. Ya, setahu saya di dunia trading yang namanya signal itu adalah satu informasi yang dibagikan, yang di situ udah satu set, ada analisa, ada trading plan-nya gitu loh. Menginformasikan peluang saat ini atau kondisi saat ini, itu signal. Ya ibaratnya kayak kita dapat signal tadi, dapat info kalau oh di sini ada, udah dari proses analisa nih. Nah, muncul tadi peluang buy atau peluang sell dengan trading plan yang seperti apa, itu signal. Jadi kalau tanya, kalau ikut signal itu tanpa analisa gimana? Ya signal itu harusnya udah ada proses analisanya gitu loh. Ya. Jangan dianggap ya saya nggak tahu di luar sana, tapi kalau di NS jangan dianggap signal itu tanpa analisa. Kalau sampai ada signal tanpa analisa dari tim NS, nah itu silakan diinfo ke saya. Saya langsung jewer satu-satu orangnya. Bercanda ya. Tapi itu nggak boleh teman-teman. Itu udah ibaratnya SOP. Itu namanya penjerumusan atau ya pembodohan massal itu. Masa kita ngasih info nggak ada landasan teorinya, nggak ada datanya, tanpa analisa. Apalagi kita bicara signal tanpa analisa bukan signal namanya. Ya menurut saya bukan signal namanya. Ya di grup, ya saya tahu di grup lain banyak yang seperti itu, makanya saya nggak mau bahas ya. Yang jelas saya tekankan kalau di NS tidak ada share signal tanpa analisa, itu nggak ada cerita gitu loh. Harus ada proses seperti yang kita lakukan malam hari ini teman-teman. Yang kita lakukan, yang saya wakilkan, ya kita melakukan analisa dengan perantaranya saya menggambarkan garis support, kita analisa bareng. Ini proses analisa untuk melihat peluangnya, kondisi saat ini gimana, peluangnya seperti apa. Dibuat trading plan. Trading plan dinilai, trading plannya bagus nggak gitu. Gitu ya. Dan signal itu ya harus lengkap juga, ada TP, ada SL, jadi ada batasan resikonya. Kalau mau profit itu targetnya sampai mana, seandainya mau hold itu udah bisa dengan SL plus atau belum, itu bagusnya ada, jadi ada update-nya juga ya. Mungkin yang dimaksud kalau misalkan follow tanpa pertimbangan gitu ya itu baiknya jangan dilakukan juga. Karena gini, jadi kalau di NS ya kita itu punya berapa? 6, 7 kemarin ngitung. 7 sistem trading, 7 atau 8? 7 sistem trading, teman-teman. Ya. Jadi tim NS itu punya 7 sistem trading. Kalau teman-teman yang udah ke channel pro, enak follow peluangnya atau follow analisanya di sub diskusi tertentu aja. Misalkan teman-teman ingin fokus cari peluang dengan teknik A, teknik B, teknik C, bisa fokus. Kalau di VIP kan kita share bergantian ya, peluangnya macam-macam. Ya bagusnya teman-teman fokus ke peluang-peluang yang muncul dengan hasil dari analisa dengan satu sistem trading aja. Biar apa? Biar ngambil peluangnya nggak lompat-lompat. Ya, probabilitasnya terjaga, win rate-nya terukur, resiko dan potensi profitnya terukur juga. Tapi kalau ngambil peluangnya lompat-lompat ya resiko kena SL beruntun tadi itu. Kalau mapping itu artinya apa ya? Mapping itu ya analisa, gambaran analisa, outlook itu kan keluaran ya, outlook keluaran berupa gambar analisa atau ya keluaran berupa analisa. Outlook itu analisa untuk, balik lagi, tujuan analisa itu untuk mengetahui kondisi saat ini dan juga potensi kedepannya akan seperti apa. Itu tujuan analisa. Bisa dengan analisa teknikal, bisa dengan analisa fundamental. Ditampilkannya dalam bentuk apa? Ditampilkannya dalam bentuk mapping atau outlook. Ini loh mappingnya. Mapping itu kan maksudnya analisa, kondisinya seperti apa dan potensinya seperti apa gitu. Ya. Dengan semua ini Bose kira-kira bisa di-share videonya di Telegram. Dengan saya baca dengan semua ini, daging semua ini, saya punya kulit juga, pakai kaos.
Nggak ada, kalau daging semua ngeri maksudnya. Telanjang saya. Jadi sambil bercanda ya teman-teman ya, biar nggak tegang-tegang banget. Jadi ini apa, eh, video-video edukasi, analisa, bahkan cara analisa sistem trading itu dalam PDF, dalam video kita share. Cuman yang scalping memang belum di-share ya. Harap pengertiannya. Dah itu. Di-share kalau kalau gini-gini ya. Misalkan teman-teman tertarik untuk lihat record yang hari ini, ingin dipelajari, bisa request ke tim NS, bosnya saya minta recordnya dong. Tuh. Seandainya 1-2 hari nggak dikasih, follow up lagi. Saya minta tolong ke teman-teman follow up lagi. Ya, nggak masalah. Tapi ya sabar ya, jangan 2 jam nggak direspon terus ngamuk-ngamuk. Ya sama-sama mengerti lah. Kita kan juga teman-teman di grup kan banyak banyak orang juga ya, banyak banyak member juga. Problem beda-beda, request beda-beda. Kalau diskusi di grup enak, jadi bisa yang mungkin saya bilangnya udah senior, udah lama trading, ya bisa membantu teman-teman yang baru mulai. Apalagi ketika itu pertanyaan-pertanyaan basic, itu kan bisa apa ya, bisa saling bantu lah. Itu. Ya kalau tanya personal ya sabar gitu. Banyak trader pemula yang ingin cepat kaya juga, Bose, makanya banyak yang MC. Ya benar, karena high risk high return. Ya, high risk high return. Kalau pro minimal depo berapa? Nah, ini lagi ada momen sih. Ini saya reminder sekalian ya, teman-teman yang belum tahu. Ini menarik karena hadiahnya uang tunai semua. 1 sampai 10. Jadi peringkat 1 sampai 10 itu hadiahnya uang tunai semua. Juara satunya itu 150 juta. Lagi ada kompetisi dari HFM, teman-teman. Cara ikutnya buka akun kompetisi dengan minimal deposit $100 sudah bisa ikut kompetisinya. Nah, kita kasih support juga teman-teman yang ikut kompetisi itu atau minimal depositnya $100 ya, bisa konfirmasi ke tim NS untuk join ke channel pro. Kita invite biar teman-teman bisa lebih ibaratnya kalau mau ikut kompetisi ya ke support lebih lagi lah. Ya belajarnya, ya materinya, ya dapat analisa ataupun signalnya gitu. Ya kompetisinya bulan ini, jadi silahkan kalau mau dimanfaatkan minimal dengan $1 udah bisa join ke channel pro. Kemarin kita sempat ngadain promo $1 bisa join. Kebetulan ini ternyata tanggal 1 ada kompetisi AFM, jadi ya udah kita perpanjang lagi 1 bulan lagi. Tapi ya setelah bulan ini ya balik normal lagi ya. Gitu. Itu teman-teman, ini untuk gold. Kita udah habis-habisan nih di gold. Mau apa lagi? AUD-CAD kena TP ya. AUD-CAD kena TP. Sempat hampir SL tapi berujung ke TP. Euro USD masih drop. Ini banyak trading plan sih. Saya heran loh teman-teman, ini 2 hari ini MetaTrader 5 saya itu udah saya rapiin sebenarnya analisanya. Apa chartnya ini. Tapi pas saya buka balik lagi, apa berantakan dia. Ini udah lewat, dihapus saja. XAU ini udah pembahasan kemarin juga. Ayo sambil teman-teman mau request apa nih? Kita bahas apa lagi nih? Siapa tahu ada yang lihat peluang bagus lah, sharing-sharing. Sharing-sharing peluang menarik apa ini? Nih. Ternyata harga masih kuat turun ya teman-teman ya. Nah tadi fungsinya kita menilai itu dilihat kondisinya juga. Kalau memang harga disupport tapi kondisi boleh dikombin dengan fundamental yang memang hari ini saya rasa semua ya mungkin 90% trader tahu, atau bahkan 100% saya nggak tahu juga ya, mungkin 100% bisa dibilang semua trader harusnya tahu hari ini itu ada US election. Kondisi market
cukup agresif, banyak kondisi anomali yang terjadi, ya sehingga jangan terburu-buru untuk ngambil buy maupun sell tanpa melihat kondisinya juga. Jadi walaupun harga berada di area support, ya kalau kondisinya drop jauh dan masih kuat turun, kelihatan harga masih kuat turun, ya jangan terburu-buru untuk di buy, untuk kita ngambil buy. Bagusnya nanti gini ya teman-teman, seandainya tidak sampai nyentuh 2661.38, misalkan ada di M30, boleh dilihat di M30, misalkan ada candle bullish, ya bullish atau ada doji. Nah itu bisa menjadi tanda untuk, nah ini kita bisa mulai masuk nih, malah SL-nya pendek aja, ya SL-nya pendek aja, take profit bisa cukup panjang. Tapi kalau belum ada tanda-tanda akan memantul turun juga, ya jangan dilawan momen turunnya ini. Jangan dilawan, jangan kita ngebuy di kondisi seperti sekarang ini gitu. Nah, dia breakout. OTW breakout ini. Kalau hari ini ditutup di bawah level 2261.38, ya keesokan harinya bisa coba prepare nyari peluang sell gitu. Untuk kita follow tren mingguannya aja. Ya walaupun tren bulanannya masih uptrend ya. Selama tidak breakout ini tren bulanan itu masih uptrend. Nih. Selama tidak breakout ini. Tapi untuk peluang harian ya untuk besok misalkan kita bisa fokus cari peluang untuk follow tren mingguannya. Itu. Cuman untuk sekarang jangan dulu lah, jangan terburu-buru. Nih, coba kita intip ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Siapa tahu ada yang mau share peluang apa? Request analisa lagi juga boleh. Ini ya, ini yang saya maksud chartis ini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Bentar. Harusnya kelihatan. Harusnya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh udah ya. Nah ini, ini kan kemarin ada Audi USD ya, ada peluang Audi USD pas kena TP. Terus ini teknik scalping juga sudah mulai kita info-info ya. Kalau lihat dari progres sih, ya lumayan banyak TP-nya. Nih TP, ini terakhirnya ada TP 700 poin ini, scalping ya. Ini hari ini berapa peluang ini? Nih. Terakhir TP juga. Mantap. Nah, kasih like dulu. Ini ada beberapa yang like. Ini kemarin Senin kita bahas ya. TP. Ini ada yang kena SL. Trading plan aktif. Nah, ini yang hari ini tuh pivot point, teman-teman. Ini ada yang emot serem ini apa ini? On fire. Ya, jadi ada peluang buy, TP, pivot point, sama scalping ya. Paling ya tadi kalau misalkan teman-teman bingung kondisinya lagi anomali nih, bisa fokus ke salah satu sistem trading. Fungsinya kita punya sistem trading ya tadi, biar tradingnya ada pedoman gitu loh. Nggak ngasal-ngasal dan ngelihat kondisi market juga nggak bingung. Itu. Gold udah di 2660 ya, belum. Sudah di 2260 gimana? Belum, chart saya belum. Lihat chart di mana itu 2260? 2661 mungkin maksudnya. Iya, mungkin 2261 atau 2260,8 atau 0,9. Itu beda jauh loh ya, 2260 sama 2260,80 itu menurut saya bedanya ya 80 poin ya lumayan. Karena tadi kan
ada satu level acuan yang jelas ya. Jadi dua level acuannya itu di 22 berapa tadi? Bentar. 2261.38. Nah, berarti kalau udah di bawahnya ya sudah bisa dibilang tertembus nih levelnya. Tinggal nunggu close candle-nya di bawah itu atau tidak. Karena ingat pergerakan harga ini masih sangat agresif. Ya, pergerakan harga masih sangat agresif. Bisa jadi menjadi false signal. Tadi lewat batas pertama, yang jelas gini, sekarang belum ada peluang, ya. Sekarang belum ada peluang. Harga masih kuat turun, teman-teman. Harga masih kuat turun. Jadi mau nge-buy belum dapat validasi, ibaratnya kayak sekarang memang momen yang bagus, nah. Ibaratnya belum ada yang memvalidasi seperti itu dari indikator maupun dari pergerakan harga kalau mau nge-buy, ya. Sementara kalau mau nge-sell ini udah turun jauh banget. Kita kalau baru mau nge-sell sekarang ya telat gitu loh. Jadi intinya belum ada peluang ya. Intinya belum ada peluang. Gue bisa buy nggak? Sebenarnya dari tadi kita bahas buy dan sell-nya ya. Ya, kita bahas buy dan sell-nya serta kemungkinan-kemungkinannya. Jadi belum ada peluang yang bisa diambil di XAU/USD atau di gold. Kalau yang Ichimoku tadi TP jauh, teman-teman. Dapat TP cukup jauh. Bentar. Ya. Ichimoku. Oke. Ada lagi nggak? Dua berapa? 2659. Wah, itu yang 2569. 2659. 2659. Sekarang. Enggak ah, itu harga apa itu? Kayaknya belum sampai ke situ. Apa udah sampai? Oh, sempat ke situ ya, naik lagi ya. Sempat ke situ naik lagi. Nah, ini agresif memang. Naik turunnya cepat banget. Turun naik lagi. Bukan nunggu apa, lebih tepatnya acuannya apa? Bukan nunggu. Jadi penempatan SL dan TP itu bukan menunggu. Ditempatkan di awal. Dihasilkan dari proses analisa. SL dan TP itu dari awal kita udah menempatkan ya kalau mau transaksi, dan itu hasil dari analisa. Menunggu apa ya, tidak ada yang ditunggu sebenarnya. Yang menunggu itu ketika kita mau masuk ke market. Ada momen-momen di mana kita harus tunggu dulu. Contohnya seperti apa kondisi saat ini? Kemarin-kemarin kita live trade ada peluang kita ambil. Kalau memang bisa diambil ya kita ambil. Tidak pas live trade kalau ada peluang ya kita info di grup ya, di channel kita info. Tapi kalau pas live trade ternyata belum ada momen ya kita menunggu momen yang bagus. Nah, menunggu ini adalah hasil dari analisa, kita buat trading plan, sudah ada TPSL, diambil kesimpulan, oh nunggu dulu aja. Karena apa? Karena dari hasil analisa dan dari trading plan yang udah kita buat, ya, momennya nggak bagus nih untuk diambil atau peluangnya nggak bagus untuk diambil. Akhirnya kita ngapain? Menunggu. Bukan kita menunggu sesuatu untuk menempatkan SL. Menurut saya kalimatnya jadi kurang tepat gitu.
kalau kita mau menempatkan SL, kita nggak nunggu apa-apa. Kalau kita lihat ada peluang nih, kita analisa kan. Oh, tahu harga akan naik, kita lihat peluang. Kalau kita lihat peluang, kita mau eksekusi, kita udah harus analisa SL dan TP-nya. Pertanyaannya, acuannya apa nih? Kenapa kok SL ditempatkan di harga misalkan di 2000, 2001, 2005? Kenapa ditempatkan di situ? Acuannya apa gitu? Bukan menunggu sesuatu, tidak. Ya, tidak menunggu sesuatu. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari YouTube? Pertanyaan nggak? Ada. Aman. Itu ya, jadi SL itu tidak, menurut saya tidak menunggu. Yang menunggu itu momen untuk kita masuk ke market, kita menunggu momen nih. Analisa pun tidak menunggu. Kita sekarang bisa analisa, tadi mulai live trade kita bisa analisa, dan setelah analisa, ya harusnya setelah analisa harusnya bisa buat trading plan. Karena apa? Karena tujuan analisa itu membuat trading plan. Ya, tujuan dari analisa itu kita outputnya atau keluarannya itu kita buat trading plan. Kalau kita analisa nggak dapat trading plan, ya menurut saya proses analisanya belum selesai. Karena tujuan dari analisa itu melihat kondisi market, kondisinya gimana nih. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya buat trading plan. Kalau setelah analisa ternyata oh sekarang momennya memang menunggu dulu. Nah, kalau menunggu dulu ya udah berarti memang belum entry dan bisa jadi buat trading plan nggak worth it untuk dieksekusi ya. Ya udah menunggu dulu gitu. Tapi kalau udah analisa dan masih bingung nih harga akan kemana, ya berarti proses analisanya belum selesai atau teman-teman belum benar-benar melalui proses analisa sehingga apa tidak ada keluarannya. Tidak, ya bisa saya bilang ya dengan tegas tidak ada hasilnya. Hasilnya itu berupa apa? Berupa tadi bisa buy atau bisa sell di mana, TPSL-nya di mana, itu trading plan. Gitu. Nah, pas mau masuknya baru nunggu momen atau menilai momennya udah bagus belum gitu. Itu. XAU masuk golden zone. Ya kalau gini, golden zone, silver zone, bronze zone, mungkin istilah macam-macam ya. Saya bisa bilang iron zone, zona besi. Jadi zona emas, zona perak, zona perunggu, zona besi. Jadi penamaan itu macam-macam. Saya nggak tahu persis apa yang teman-teman maksud dengan golden zone. Mungkin yang dimaksud itu golden ratio dari Fibonacci. Kalau golden ratio itu ada istilahnya dan cukup umum ya kan. Untuk penggunaan Fibonacci ada yang disebut golden ratio. Mungkin yang dimaksud ya masuk area golden ratio-nya ya. Jadi nyebutnya golden zone. Ini ada yang tanya. XAU sudah masuk golden zone kah? Ya sudah masuk area golden ratio Fibonacci. Tadi udah dibahas ya. Udah masuk area koreksi tapi harga masih kuat turun dan ini udah mulai di breakout, ditembus golden ratio Fibonacci-nya gitu. Bos Anton mau menambahkan lagi nggak? Oke. Teman-teman ada lagi nggak? Hari ini belum ada peluang yang cukup bagus sih kalau menurut saya. Biasanya dari teman-teman juga kasih inputan nih peluang kayaknya perlu ada peluang sell atau peluang buy di pair ini. Hari ini juga belum ada inputan ya. Jangan dipaksakan sih teman-teman kalau dari saya ya. Kalau memang belum ada momen ya jangan dipaksakan. Kita libur dulu. Nah, libur malam hari ini libur dulu peluangnya. Tadi pagi, tadi siang, tadi sore juga udah ada peluang ya yang kita info. Itu. Ya paling itu sih. Ya bisa nunggu momen scalping aja paling.
Hari ini ada berapa peluang hari ini momen scalping? Saya belum menghitung sih hari ini ada berapa peluang. Cukup banyak mungkin ya, cukup banyak. Bisa nunggu momen scalping. Jadi ngambil peluang berdasarkan tadi satu sistem trading yang kita pakai bisa. Bose, kalau penarikan Fibo itu dari kanan ke kiri ya. Penarikannya itu dari kiri ke kanan. Fibonacci itu selalu ditarik dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Atau acuannya gini, teman-teman, kalau saya sering pakai acuannya gini. Kita mau mengukur apa? Mau mengukur kenaikan atau penurunan harga? Ya. Jadi ketika bingung narik Fibonacci, yang saya pertanyakan adalah kita mau mengukur kenaikan atau penurunan harga. Kalau kenaikan harga, maka level 0 Fibonacci berada di awal mula kenaikannya. Atau level Fibonacci bisa ditempatkan di titik di mana kita memproyeksikan harga ini akan mulai memantul naik. Di situ level 0-nya. Kenapa di situ level 0-nya? Karena kita mengukur kenaikan harga bisa sampai mana. Kalau kita mengukur penurunan harga, maka level 0-nya yang berada di awal mula penurunannya. Saya akan contohkan dulu ya. Boleh kita ketika sepi peluang, kita banyak edukasi gitu. Banyak sharing-sharing bahas market. Ya, peluangnya lagi malam hari ini kurang bagus ya. Contoh, katakanlah ini. Contoh ya. Di Euro USD biar nggak di gold sama AUD terus. Tadi kan udah. Di Euro USD. Poin penting yang selalu saya sampaikan di awal, kalau mau tarik Fibonacci, teman-teman harus sudah bisa membaca pergerakan harga. Jangan sampai pakai Fibonacci tapi belum bisa membedakan mana harga naik, mana harga turun. Jadi, hal pertama yang saya lakukan adalah melihat, oh ini harga naik, ada sedikit penurunan, oke, naik, sampai akhirnya dia turun ke sini. Naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Ya, jadi itu jelas dulu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, ini harus jelas dulu. Oke kan, sudah jadi. Ini saya coba terapkan di H4 ya. Udah jadi nih naik turunnya harga. Baru kita tarik Fibonacci. Contoh tadi misalkan kita mau mengukur kalau harga ini naik, bisa naik sampai mana. Misalkan nih teman-teman udah buat Fibonacci seperti ini. Ya ada beberapa Fibonacci, nggak usah bingung. Taruh aja level 0-nya ini di awal mula kenaikan harganya. Kalau memang teman-teman ingin mengukur harga ini naik bisa sampai mana. Taruh aja level 0-nya Fibonacci itu di awal mula kenaikannya. Udah nggak usah bingung. Nah ini acuan yang saya pakai ya. Kalau misalkan teman-teman lebih gampang menggunakan acuan, oh ditariknya dari kiri ke kanan ya nggak masalah. Bisa dihafalkan ditariknya dari kiri ke kanan. Atau ya tadi kalau saya ngapalinnya gampang. Yang mau kita cari apa? Misalkan ini harga naik terus turun. Katakanlah ini udah ada tanda kenaikan, harga udah berhasil naik. Nah kita kan pingin tahu nih naiknya ini kira-kira bisa sampai mana nih sebelum harga ini turun lagi kalau masih akan downtrend. Akhirnya kita tarik Fibonacci dari mana ke mana, nggak usah bingung. Taruh aja level 0-nya di awal mula kenaikan harganya. Level 100-nya di mana? Di awal mula penurunannya. Ya, di sebelah kirinya. Kenapa di sebelah kirinya? Pasti di sebelah kirinya. Karena apa? Karena di sebelah kanannya belum ada harga yang terbentuk. Ya, jadi level 100-nya itu ya tinggal ditempatkan di harga sebelumnya. Kalau ngukur kenaikan berarti kan sebelumnya turun. Ya ditaruh aja di awal mula penurunannya dari mana, ditaruh di situ. Sehingga jadilah ini penarikan Fibonacci. Untuk mengukur kalau naik bisa sampai mana. Acuannya mana? Level 618 yang disebut sebagai golden ratio.
dari Fibonacci. Kenapa disebut golden ratio? Karena rasionya dari angka-angka Fibonacci itu ketika saling dibagi, angka-angkanya itu selalu mendekati 61,8 sehingga disebut sebagai golden ratio atau angka yang berulang, rasio yang berulang. Bukan berulang, sorry. Angka yang ketika dibagi itu selalu hasilnya mendekati 618. Makanya disebut golden ratio. Rasionya selalu segitu gitu. Ya, ditariknya gini. Kalau misalkan mau ngukur, contoh lagi. Seandainya ini kan harga masih kuat turun, terus teman-teman pingin tahu nih, kalau dari pergerakan harga, ini kan turun. Bisa sampai mana ya turunnya? Nah, jadi ngukur Fibonacci-nya gimana? Karena ingin mencari tahu atau mengukur penurunannya bisa sampai mana, maka level nolnya ditempatkan di awal mula penurunannya di sini. Terus level 100-nya di mana? Ya awal mula kenaikannya di mana dia mulai naik di sini. Jadi ngukurnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Untuk ngukur apa ini? Untuk ngukur penurunannya bisa sampai mana? Level berapa yang bisa dipakai acuan? Level 1618, 2618. Kalau dengan kondisi anomali ini level-levelnya langsung tertembus, level mana lagi? Masih ada level 423,6 dari Fibonacci yang menjadi acuan. Nah, ini kan kelihatan nih, mendekati ini dia mulai tertahan. Ini bisa jadi acuan juga. Selain itu mungkin ini cukup cantik ya, bisa jadi ke sini dia. Nah, ke area-area ini sebelum dia mantul naik. Kalau Fibonacci seperti itu. Ya, contohnya gitu. Jadi kalau saya ngambil acuan itu level nolnya. Oke, jadi kalau naik nol ada di bawah ya, nolnya ada di bawah. Kalau ngukur penurunan nolnya ada di atas. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu ya. Hari ini belum ada peluang bagus, Bos Anton, gimana? Cukup? Tidak ada tambahan juga dari Bos Anton. Dari teman-teman gimana? Kita closing dengan penjelasan Fibonacci malam hari ini. Oke ya. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat sharingnya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin masih mencari-cari jawaban atau masih bertanya-tanya, teman-teman beranikan diri untuk sharing, untuk bertanya malam hari ini ya. Semoga terjawab dengan detail lah, dengan puas lah teman-teman dapat jawaban itu ya. Oke, Bos Anton, teman-teman, thank you malam hari ini ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau di-sharingkan malam hari ini, kita bisa langsung sharing lagi di grup, dan hari Jumat kita jumpa lagi. Mungkin kita bisa fokus cari peluang lagi dengan salah satunya teknik scalping ya. Live trade Jumat. Oh iya, ada live trade FO kapan nih? Jumat dini hari akan ada live trade FOMC. Jadi jam 1 hari Jumat jam 1 subuh. Jadi kemis malam ya. Jangan hari Jumat ke Sabtunya, tapi dari hari Kamis ke Sabtunya itu jam 1 pagi hari Jumatnya itu kita akan adakan live trade. Nanti kita akan info di grup, kita akan live trade lagi, terus Jumat sorenya kita tetap live trade seperti biasa. Kita sharing-sharing lagi seperti hari ini. Oke, selamat menikmati juga yang baru pertama kali join, mungkin salam kenal. Semoga nggak kapok, kita Jumat ketemu lagi. Thank you ya teman-teman ya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NS Trade, konsisten anytime, anywhere. Thank you, sampai jumpa lagi. Saya nggak cuma daging ya teman-teman. Iya, ini dari tadi bilang daging bos, daging. Jangan-jangan lagi pengen makan daging ini. Ayo ke Solo. Khusus Bos Hendra, saya traktir daging. Kabar-kabar. bilang sering bilang daging.